Halo bro. Jin. Yuk cek, yuk cek. Oh ya, makan apa nih kok enak kayaknya? Sosis. Ya. Ada kejunya. Rebus ya. Terus yang ini ada hanya jos. Mendingan gue pesenan cepetan. Oh ya. Terus ngomong masih cepet cek. Yuk, pesan Oke. masih. Coba. Oke. Terus pesan. Oh ya wis oke. Ya wis. Enak ketoke. Ya mesti. Tak duluan dulu ya. Enak. Ini Jumat. oh Jumat. Bukannya Jumat yang di papan puasa ya? Oh, Andre, Jumat kan dari pantangan puasa, Andre. Rokok. Kamu puasa enggak? Emang kamu enggak pantang, Andre? Pantang yo, aku kan pantangnya ngerokok. Oh, sejak kapan kamu ini ngerokok? Memang aku enggak ngerokok. Kamu enggak pesen makanan toh? Itu loh pesen makanan dulu. Kenapa ya? Mas? Loh, Hah? Cik Iva. Kok ketemu di sini? Oh, siap. Apa kok? Sehat. Pesan apa, Mas? Mau kopi aja sih biasa. Oh ya, sama lama. Gimana kalau kita gabung aja, Mas? Oh ya, bisa. Yuk, yuk. Hai Mo. Halo, Pak Jimmy, sehat-sehat. Ya. Pas di Semarang nggak nih? Ya benar. Oh, Tadi iya. barusan. Barengan kok, rame-rame. Oh ya, ini kenalin teman saya Romo. Andre namanya. Iya, halo Andri. Ya, Andri. Temen. Oh enggak, ini Romoku, Dre. Romo namanya Romo Iwan. Romo udah mati juga mesti ngerjain aku kamu ya. Loh, tenang ini, Dre. Lah iya. Loh, ini kok siang-siang di sini pada acara apa? Acara apa tahu? Oh. Ya nggak suka sekedar ngobrol-ngobrol, Mo. Kayaknya serius banget lah ya dari tadi. Enggak, gini loh, Mo. Teman saya ini Andre. Itu kan sekarang hari Jumat. Jumat Dia tidak pantang. Aku pantang rokok kok. Masa kok? Pantang rokok mau. Kalau pantang rokok tetap boleh makan dong. Makan Ya lagi. udah, masalahnya Andre rokok enggak? Ya enggak mau. Tapi kan yang penting ikut pantang mau. Ya pantang kan ya harus apa yang disukai. Oh gitu mau. Ya saya sukanya ini semua ya mau. Masa kalau dipantang kan saya kurus mau. Kan cuma 40 hari. Itu kelihatannya panjang ya. Itu menyiksa batin. Oh iya, Mo. Kan kalau di pantang itu kan kalau puasa itu kan makan kenyang satu hari, Mo. Maksudnya itu makan kenyang banget satu hari gitu atau masih boleh nyamil gitu. Oke, yang penting kan tujuan puasa sendiri. Dituliskan bahwa makan kenyang sekali. Makan kenyang sekali itu ya makan kenyang banget itu makan kenyang sekali. Tetapi sehari ambillah satu sekali makan yang kenyang. Dan kalau ngemil-ngemil tentu saja ya tergantung kemampuan kita. Kalau memang rasanya lemas sekali boleh ngemil. Tetapi di bagian akhir kalau kita melihat kemarin surat yang dibacakan di gereja kan, kalau merasa aturan puasa yang ditetapkan itu masih kurang mendalam, maka boleh memilih cara puasa yang lebih ketat gitu ya. Dan lebih dari itu kita melihat tujuan puasa sendiri. Puasa itu sebenarnya melatih diri kita untuk menghidupi salah satu nilai Kristiani, yaitu pengendalian diri kan. Ya. Maka tentu karena kalau memang pantang itu sudah dirasa cukup, dan cukup pantang. Tetapi untuk hari Rabu Agung dan hari Jumat Agung memang wajib tadi makan kenyang sekali. Tetapi untuk Jumat-Jumat yang lain di antara Rabu Agung dan Jumat Agung, nah itu adalah saat-saat pantang. Itu tujuannya untuk pengendalian diri. Dan yang kedua tentu saja kalau kita melihat di gereja itu kan ada aksi puasa pembangunan. Ya, ya. Nah dengan menyisihkan, dengan mengurangi makan, menyisihkan rezeki kita, menyisihkan apa yang disukai, misalnya Ko Andre suka apa nih? Sosis Mau. nah, sama ham, nah itu disisihkan. Nanti hasil dari penyisihannya itu bisa disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Ya. Mau. Saya tuh merasa heran mau. Kita tuh puasa kan cuma 40 hari mau. Tapi nggak tahu kenapa itu benar atau hanya kosong-kosongan saja mau. Kok rasanya lama sih? Rasanya tuh kok bisa lama banget itu kenapa ya mau ya?
bersama. Tadi seperti aturan yang pertama, hari puasa atau makan kenyang sekali sehari ya, bukan makan kenyang banget Dari sehari. itu hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu kewajiban 7 Jumat yang lain batal. Lalu hari yang lain bagaimana? Nah, itu tergantung. Kalau memang mau sungguh-sungguh semakin menyelami kasih Kristus, mengenang penebusan Kristus yang begitu hebat ya kan? Tidak hanya dengan kata-kata loh, dengan wafat di kayu salib. Nah, kita mau merenungkan terus setiap hari selama 40 hari itu sungguh baik. Karena selain istilah HPP ya, dalam gereja yang lebih lama lagi dulu ada istilah, dan sampai sekarang sebenarnya masih didengungkan bahwa Prapaskah itu adalah retret agung. Retret agung itu berapa lama biasanya? Ada yang 30 hari, tetapi ada juga yang 40 hari. Maka baik kalau 40 hari. Tetapi bagi kita peraturan yang wajib ya tadi puasanya di Rabu Abu dan Jumat Agung, lalu 7 Jumat yang lain pantas. Syukur-syukur bisa ikut akan salib. Nah, itu sedikit. Oh, makanya proses lama banget ya buat Iya. ya. Oh ya, Sengaja. kita datang. Iya, mau. Kemarin itu kan kita Rabu Abu. Ya. Itu sebenarnya abunya itu dapetnya dari mana toh? Itu abu memang khusus atau abu gosok gitu mau kayak gitu. Oh, ya pasti sudah tidak umat atau di gereja. Saya itu kalau sudah sampai mau komuni itu pulang mau biasanya itu. Oh, itu. Soalnya takut kalau parkirannya itu sesekan gitu loh mau. Jadi saya duluan pulang dulu mau. Bapak dapat berkat berarti. Loh, kan apa penting mau? Kan pokoknya sudah komuni kan harusnya pulang mau kalau sudah selesai. Komuni diberi kekuatan, tetapi menerima berkat berarti terus diutus kok. Belum diutus berangkat dulu ya. Saya kan mau direweli sama keluarga terus suruh pulang dulu mau soalnya supaya nggak lama-lama. Kan ada pengumuman, silakan mengumpulkan daun palma kering dulu. Oh iya. Iya. Nah, berarti akhirnya untuk Rabu yang diberikan di Dadi itu hasil dari bakaran palma-palma kering yang dikumpulkan dari rumah-rumah itu. Terus disembahyang gitu mau. Ayo ada pada saat pembakaran ada doa dulu. Terus kalau kita terima abu, kita jadi suci gitu loh? Atau Ya, dalam gereja Katolik itu kita kan mempunyai simbol yang kaya ya, termasuk misa itu kenapa harus berdiri, harus duduk contohnya ya, kita misa ya. Juga dengan abu ini, itu adalah simbol gitu loh, yang mengingatkan kita, membantu permenungan kita, membantu iman kita supaya diingatkan kembali kan. Abu itu apa tuh? Kalau di perjanjian lama jelas ya, kalau kita melihat Raja Daud ketika anaknya meninggal, dia menabur abu duduk di situ, artinya tanda pertobatan. Dan manusia diingatkan kembali bahwa dulu dicipta dari tanah, dari abu tanah ya, dan akan kembali ke tanah. Maka itu adalah undangan untuk bertobat dan mengingat kelemahan manusia. Oh, ya begitu. Mau, sama lagi. Itu kalau ngasih Rabu-Abu itu kan modelnya salib mau. Tapi kita pernah lihat yang viral-viral itu tau, abunya itu gambarnya hati mau. Boleh ya? Kayak gitu tuh boleh apa memang harus salib itu sudah paten menjadi simbolnya Katolik? Nah, sekarang di rangkaian liturgi gereja ya, dari Natal, Paskah, Rabu Abu, Prapaskah. Rabu Abu sendiri kan kita masuk ke dalam masa Prapaskah. Nah, Paskah ini bagi kita adalah hari raya yang sangat agung gitu ya, sangat dirayakan dengan iman gitu, tidak hanya kemeriahan semata. Kayak saya mau kalau gereja napas mau, Natal sama Paskah Ya, tapi napas Paskah tidak beli baju baru. Enggak mau. Nah, padahal Paskah ini lebih hari raya sebenarnya. Karena begini, kenapa dipilih tanda salib itu? Ya, ini kita masuk ke inti iman gitu ya, peristiwa salib gitu. Nah, kalau setelah konsekrasi kan selalu diingat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan itu semua kita sebut sebagai peristiwa salib. Nah, sehingga permenungan abu itu tidak berhenti pada tadi tentang pertobatan dan kelemahan manusia, tetapi orang yang lemah ini bagaimana? Justru mereka harusnya terbuka pada rahmat Allah lewat peristiwa salib itu, sehingga hidupnya disempurnakan. Nah, yang harusnya kembali jadi abu ini karena
menerima penebusan Kristus, diingatkan peristiwa salib, sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, kiranya berharap dan selalu percaya tidak berhenti di situ hidupnya menjadi abu, tetapi malah mendapat kebangkitan badan hidup abadi bersama Bapa di surga. Itu Oh iya, Mo. Oh, Yang saya tahu tiap Jumat itu kan ada jalan salib. ya. Itu apakah kita harus ikut semuanya atau boleh salah satu aja sesuai ya yang kita mau lah gitu kan? Maksudmu enggak jalan salib terus misa, boleh misanya aja atau jalan salibnya atau gitu? Ya, jalan salibnya aja atau plus misalnya juga. Oh gitu. Ya, Mo. Gimana itu ya, Mo ya? Ya. Kalau jalan salib dan misa sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau jalan salib itu tentu saja bagian dari devosi umat. Wajib atau tidak tentu saja devosi itu kan pilihan pribadi. Iya. Tetapi kenapa selalu diadakan setiap Jumat? Tentu saja tadi berkaitan dengan tema Paskah, tema penebusan Kristus. Selain bertobat tentu saja mengenangkan lagi bagaimana kita ditebus, nah itu lewat jalan salib. Nah, di beberapa paroki ada yang memang ada jalan salib lalu dilanjutkan misa, tetapi tidak semua demikian. Lalu misanya sendiri itu adalah misa harian. Biasanya paroki yang misa hariannya pagi dijadikan sore sekaligus setelah jalan salib. Itu. Ya kalau misalnya karena pekerjaan misalnya ikut misa saja, nah ikutlah misa sebagai salah satu laku tobat, kan? Ya. Nah, kalau bisa mengikuti sejak jalan salib baik karena dibantu. Dan jalan salib itu yang namanya devosi tentu saja selalu merujuk pada sakramen-sakramen. Nah, jalan salib itu bisa kita katakan perpanjangan anamnesis ya. Itu kan anamnesis di tengah-tengah itu ya, wafat Kristus kita kenalkan, kebangkitannya kita imani, lalu kedatangannya kembali kita nantikan ya. Itu perpanjangannya sehingga kita mendalami lebih lagi. Baik, jadi bisa dua-duanya sangat baik, tetapi kalau karena waktu tidak bisa mengadakan sendiri di rumah mungkin atau dengan berdevosi keluarga ke Gua Maria yang ada jalan salibnya, itu bisa dilaksanakan. Tetapi yang kita lihat tentu saja tujuannya, bukan harus wajib atau tidak, tetapi dari kita pribadi, dari dalam hati kita menemukan sungguh-sungguh apa tujuannya, atau ini menemukan saya atau tidak sih. Nah itu ya perlu direfleksikan sehingga kita dalam memilih kegiatan-kegiatan rohani tidak otomatis begitu saja ikut-ikutan, tetapi kita mempunyai juga penghayatan yang kuat. Ini Mo, kan ada Tri Hari Suci Mo, jadi seperti Jumat Agung sama Minggu Paskah. Nah itu kalau kita sudah datang yang Sabtunya Mo, biasanya kan sambil acara keluarga kita kan datangnya yang Sabtu malam itu Mo. Itu Minggu paginya kita perlu untuk gereja lagi atau sudah cukup Sabtu aja ya? Iya benar Mo. Saya kalau supaya tidak bisa di Minggu Paskahnya biasanya saya Sabtu malam supaya minggunya bisa jalan-jalan Mo. Biasanya tidak Sabtu. Ya, tujuan keluarga lah. Nah, dalam liturgi Paskah tentu saja tidak usah saya jelaskan sejarahnya panjang, tetapi lihat saja bacaannya. Ya, bacaan Sabtu malam sama Minggu pagi berbeda atau sama? Beda. Tentu saja beda ya. Malam itu kan lebih melihat sejarah keselamatan, dan itu sangat perlu karena rangkaian karya keselamatan itu kan sejak awal mula penciptaan berpuncak dalam diri Yesus dan diteruskan oleh para rasul. Itu yang penting. Malam Paskah juga istilahnya menantikan kebangkitan. Lalu pagi itu perayaan kebangkitannya, Paskah Fajar, ya kan? Nah, itu harus datang karena dua hal ini adalah hal yang berbeda dan rangkaian Paskah. Soalnya saya kebiasaan kalau Sabtunya datang kan sudah lama itu mau malam-malam jam 9 itu biasanya nggak bisa makan. Kita pikir juga nggak penting karena kan sama kan. Jadi saya pikir bahwa yang penting sudah gereja kan, begitu sudah Paskah. Vigili ya, vigili. Tiap-tiap hari raya pasti ada vigili, artinya pada sore itu persiapkan diri berdoa secara lebih untuk hari raya, apalagi hari raya Paskah ini. Patut dibedakan dengan misa mingguan biasa ya. Ada Minggu sore, Sabtu sore, dan Minggu pagi. Kalau Sabtu sore itu ya salah satu kebijakan pastoral di keuskupan kita untuk umat yang kesulitan misa minggu bisa misa Sabtu sore, tetapi biasanya dilaksanakan setelah jam 5. Kenapa demikian? Karena kan sudah dihitung besok apa ya. Tetapi Paskah lain karena yang namanya vigili itu perayaan malam Paskah, Sabtu suci itu.
lalu dilanjutkan malam pasca, dan itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Maka baik kalau itu lebih baik lagi kalau sorenya datang mencoba merenungkan bacaannya. Karena biasanya pagi itu ketika para murid datang ke makam, sore apa bacaan yang dipilih biasanya kisah Emmaus. Bagaimana Yesus menjumpai muridnya di sana. Maka kadang-kadang ada istilah orang yang menyebut misa Emmaus ya, Emmaus karena ceritanya itu, kisah itu ya. Jadi datang ya pasca pagi, berarti kalau itu saya datang semua mau empat-empatnya ya mau ya. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtunya sama Minggu pagi misa semua ya. Ngopi kok jadi lama ya? Gimana Bang? Kayaknya ada agenda ya, saya ngecek dulu. Oh iya ya. Udah saya pulang dulu ya. Kok ke susu tau mau nggak makan dulu tau mau? Lah mau kanonik ya? Sudah jam 4 ini ternyata. Walah, ya udah mau kalau gitu kapan-kapan kita ketemuan ya mau ya kalau gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke lah kalau gitu. Oke. Udah, sampai ketemu ya, Romo. Ya. Oke, Mo. Makasih, Mo. Ya, makasih ya Mo. Kalau gitu, yuk. Mari. Terima kasih. Ya. Ya, Mo. Bye. Nasi goreng. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, and share our video. Thank you.